Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Sekarang kita sampai pada bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Bab tentang firman Allah surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya tadi, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini masih ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya, di antaranya tentang babus syafa'ah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para malaikat, para nabi-nabi yang lain, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bab sebelumnya, Allah mengatakan laisa laka minal amri fi syai', yaitu tentang masalah kunut nazilah. Rasul mendoakan kebinasaan atas orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin. Allah turunkan ayat, engkau wahai Nabi Muhammad tidak memiliki sedikit pun dari nasib perkara mereka. Demikian pula bab sebelumnya tentang malaikat yang ketika Allah berfirman kepada mereka, mereka pingsan. Ini semuanya masih berkaitan, yaitu satu makna, bahwasanya makhluk setinggi-tingginya kedudukan mereka, semulia-mulianya makhluk, entah itu malaikat, entah itu para nabi, entah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka makhluk yang mulia, mereka tidak memiliki hal yang bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat
kecuali dengan seizin dari Allah. Bahwasanya yang mengatur semuanya adalah Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya hanyalah Allah. Makanya yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka tidak boleh menyembah kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat, kepada nabi, atau kepada para wali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi ini inti bab dari firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini berkaitan dengan paman beliau Abu Talib yang mati dalam keadaan musyrik, padahal Nabi mulai usia 8 tahun sampai beliau mau hijrah ke kota Madinah. 3 tahun sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah, baru Abu Talib meninggal dunia. Jadi kurang lebih 40 atau lebih dari 40 tahun Nabi Muhammad itu istilahnya diemong sama Abu Talib. Mulai kakek beliau meninggal dunia, Abdul Muttalib diganti oleh paman beliau Abu Talib. Ketika Rasul berdakwah dibela mati-matian. Meskipun beliau masih musyrik, tentunya secara tabiat manusia Rasul ingin membalas jasa. Rasul sangat menginginkan Abu Talib mati dalam keadaan muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun sekali lagi Allah lewat firman-Nya ini, lewat takdir kaunianya menjadikan Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Allah ingin menjelaskan kepada kita semuanya, kepada manusia, Nabi Muhammad meskipun sangat cintanya kepada pamannya, ingin untuk masuk Islam pamannya, namun Nabi Muhammad tidak memiliki hidayah, yaitu hidayatut taufik. Rasul tidak bisa menjadikan paman beliau sebagai muslim. Sekali lagi, ini bukan meremehkan Nabi Muhammad, naudzubillah min dalik, namun ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana kita mengatakan Nabi Muhammad bukan yang menciptakan langit dan bumi, ini bukan meremehkan Nabi Muhammad, jangan gagal paham. Sama dengan masalah ini, Nabi Muhammad beliau hanya bisa memberikan hidayatul irsyad, menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah, mengajak. Adapun orang itu menerima ajakan beliau atau tidak, ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah tegaskan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Di sini hidayah yang dimaksud adalah hidayatu at-taufiq. Para ulama mengatakan hidayah ada 2, hidayatut taufik wal irsyad. Hidayah taufik hanya Allah yang memilikinya, menjadikan orang itu muslim, menjadikan orang itu taat beribadah, menjadikan orang itu saleh, orang itu bertakwa, ahlus sunnah misalnya. Ini hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang memilikinya. Walakinallaha yahdi man yasha. Adapun hidayatul bayan wal irsyad, hidayah yang berupa menyampaikan ajakan, nasihat, ini semua bisa Nabi Muhammad, para dai, para ulama memberikan nasihat. Wa ma alaina ilal balagh. Tidaklah kami, kata Rasul, kecuali hanya menyampaikan. Rasul Allah katakan juga, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Hanya mengajak, menjelaskan ini jalan tauhid, ini jalan sunnah, ini jalan ketaatan. Orang ikut atau tidak,
ini hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan innaka la tahdi man ahbabta. Kemudian kata-kata man ahbabta, orang yang engkau cintai. Kata sebagian para ulama, yaitu engkau mencintai Abu Thalib cinta yang berupa tabiat manusia kepada pamannya. Ya, mahabbah tabi'iyah. Ya, bukan mahabbah syar'iyah. Karena terhadap orang kafir harus berlepas diri dari mereka. Cuma ini tabiat manusia cinta kepada pamannya, kerabatnya. Atau ada yang mengatakan man ahbabta, orang yang engkau cintai hidayatahum, yaitu engkau mencintai dia mendapatkan hidayah. Ini tafsiran yang kedua, man ahbabta hidayatahum. Ada yang tersirat di situ. Orang yang engkau cintai untuk mereka mendapatkan hidayah. Di antaranya Abu Thalib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan Nabi Muhammad meskipun Sayyidu waladi Adam, manusia termulia, namun beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Dan ini sudah banyak kita sampaikan dalil-dalil dari ayat-ayat yang lain. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharan illa ma sya'allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan dan kemadaratan kecuali dengan kehendak Allah. Buktinya Nabi SAW ketika di perang Uhud juga terluka. Ini menunjukkan Nabi Muhammad manusia, bukan sesembahan, bukan Tuhan, bukan Rabbul Alamin. Kita wajib mencintai beliau, wajib mengagungkan beliau, wajib mentaati perintah beliau. Namun jangan sampai berlebih-lebihan sampai menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang Nasara yang menuhankan Isa alaihi assalam. Itu inti bab ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Setelah dibawakan ayat, sebagaimana biasanya metode penulis kitab ini hanya membawakan dalil qala Allah, firman Allah, qala Rasul SAW. Di antaranya di dalam Sahih Bukhari wa fi sahih atau fi sahih Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyib, ya, dari Sa'id bin Musayyib dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Sa'id bin Musayyib, berarti bapaknya siapa? Al-Musayyib. Nah, Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in. Ayahnya namanya Al-Musayyib, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sa'id bin Musayyib termasuk kalau istilah para ulama fuqaha Madinah as-sab'ah. Ahli fikihnya kota Madinah zaman itu yang sangat amat luar biasa keilmuannya. Ya, ada 7 yang dikenal dengan fuqaha Madinah, fuqahaul Madinah sab'ah. Di antaranya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ayahnya bernama Al-Musayyib, seorang sahabat Rasul. Beliau berkata, "Lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu." Ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal dunia, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendatanginya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Namun di samping Abu Thalib sudah ada 2 orang musyrikin, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jadi kurang lebih yang ada waktu itu 3 orang dari kalangan kaum musyrikin. Al-Musayyib yang waktu itu masih musyrik, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dua-duanya ini masuk Islam, Musayyib dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal yang masih musyrik, tentunya dengan Abu Thalib tadi. Ketika itu Rasul SAW berkata kepada paman beliau, "Ya ammi, wahai pamanku."
Ini untuk apa? Menggerakkan hati pamannya. Dipanggil dengan nama apa? Pamannya. Dengan panggilan paman. Ya, karena apa? Kasih sayang beliau untuk tadi Abu Thalib pamannya masuk Islam. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan, suatu ucapan yang aku akan membelamu di sisi Allah, atau aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah. Faqala lahu, namun Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengkonternya, membisiki Abu Thalib dengan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Rasul membisikkan bisikan yang baik, ini bisikan syaitan. Untuk apa? Abu Thalib tetap musyrik, ya, dengan kata-kata, apakah engkau benci, tidak suka dengan ajaran ayahmu Abdul Muttalib atau nenek moyangmu? Ini ajaran Allah ditabrak dengan ajaran nenek moyang. Ini kelakuannya orang-orang musyrikin jahiliyah, sebagaimana yang Allah firmankan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka diseru untuk mengikuti ajaran Allah, mereka orang musyrikin mengatakan, cukup bagi kami ajaran nenek moyang kami. Maka kata Allah, meskipun nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Dua orang musyrikin tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, membisiki Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka dengan ajaran ayahmu Abdul Muttalib, yaitu ajaran syirik, menyembah berhala? Fa'ada alaihi Nabi SAW. Nabi membisikkan lagi, mengulang-ulang lagi. Namun mereka juga membalas. Ini syaitan demikian. Gak rela dengan tauhid, gak rela dengan al-Islam, gak rela dengan al-haq kebenaran. Ya. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah membisikkan lagi. Rasul membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua orang musyrikin mengatakan, apakah engkau tidak suka dengan ajaran ayahmu Abdul Muttalib? Wa abaan fa'ada fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa abaan yaqula la ilaha illallah. Namun di akhir ceritanya Abu Thalib, ya, di atas ajaran syirik, ajaran nenek moyangnya, ajarannya Abdul Muttalib, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nanti akan disampaikan di kesimpulan pembahasan. Ini bahayanya teman yang jelek, ya, bukan jelek rupanya, namun jelek akidahnya, jelek, ya, perangainya, jelek ajarannya. Ini sampai mati pun apa? Dibisiki. Padahal dalam sejarah Abu Thalib pamannya Rasul tadi, ya, lebih dari 40 tahun ngomong Nabi SAW, membela mati-matian dakwah Nabi SAW. Dan dalam hati Abu Thalib dia paham, yakin agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad agama yang hak. Sampai dia mengatakan dalam bait-bait syairnya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku mengetahui agama yang dibawa Nabi Muhammad sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu au hidharu masabbatin lawajatani samhan bidaka mubina. Namun kalau aku enggak takut dengan celaan, caci makian, bulian orang-orang musyrikin, istilahnya engkau akan mendapatiku masuk al-Islam. Ya, dia takut kalau masuk Islam akan dikucilkan oleh masyarakatnya, akan dicaci maki. Kenapa engkau tidak mengikuti ajaran nenek moyangmu? Ini sekali lagi sebab mengapa Abu Thalib tidak mau masuk Islam, sedangkan
dia paham agama Nabi Muhammad sebaik-baik agama yang diturunkan kepada manusia. Ya, kalau kita sering sampaikan, inilah akibat sungkanisme. Ya, karena apa? Sungkan dengan orang-orang itu, dia nggak mau masuk Islam, mati dalam keadaan musyrik, kekal di dalam api neraka. Ya, ini sekali lagi juga menunjukkan kekerabatan dengan Nabi nggak bermanfaat kalau tidak di atas at-tauhid dan as-sunnah. Ini pamannya langsung Rasul, istilahnya saudara ayahnya Rasul. Ya, namun nggak ada artinya kekerabatan dengan Rasul kalau tidak di atas tauhid dan as-sunnah. Mati dalam keadaan musyrik, kekal dalam api neraka. Seperti Abu Lahab, tabat yada abi lahabin watab. Ya, makanya Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Ya, meskipun tadi dekat ya kekerabatannya dengan Nabi, namun sekali lagi tidak ada manfaatnya kalau tidak di atas at-tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan dalam riwayat ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna lak. Nabi mengatakan, sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu, malam unha anka, selama aku tidak dilarang. Kata Rasul, setelah beliau tahu pamannya mati dalam keadaan musyrik, Rasul masih ada tadi kecintaan secara tabiat manusia. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Namun fa'anzalallahu azza wa jalla, namun Allah menurunkan firman-Nya melarang Nabi memohonkan ampun untuk orang musyrik meskipun kerabat beliau sendiri. Allah berfirman, "Makana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah mengatakan tidak selayaknya bagi seorang nabi, bagi orang-orang yang beriman, memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin. Ini salah satu sebab nuzulnya ayat ini tentang tadi istighfarnya Nabi kepada paman beliau yang musyrik. Ya, dan ini juga untuk kita semuanya. Seandainya ada kerabat kita yang mati dalam keadaan tidak masuk Islam atau non muslim, atau tetangga, sahabat yang dulu sahabat dulu misalnya, atau yang lebih parah lagi kalau ada tokoh orang-orang kafirin kemudian ada tulisan duka cita, dikatakan almarhum. Almarhum itu bukan sekedar bahasa ungkapan duka cita saja, itu ada doa. Itu sama dengan rahimahullah, rahimah yang hamu rahmatan, rahimun marhum. Almarhum dari kata-kata rahimah yarham, itu doa semoga Allah merahmatinya. Haram mengatakannya untuk non muslim atau orang kafir. Maka sekali lagi ini adalah larangan Allah kepada Nabi SAW untuk tidak memohonkan ampun bagi paman beliau yang musyrik, yaitu Abu Thalib. Ini juga menunjukkan semua perkara itu di tangan Allah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya sekali lagi kita pertengahan dalam segala hal. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan seperti orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim, yang mereka melecehkan nabi mereka, bahkan membunuh para nabi mereka. Namun juga jangan seperti waladhdallin, orang yang sesat, yaitu kata Rasul orang Nasara yang menuhankan nabi mereka. Muslim yang sejati pertengahan di atas siratal mustaqim.
tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad dan juga tidak meremehkan, pertengahan, yaitu meyakini beliau adalah utusan Allah yang wajib kita dengar dan taati perintah beliau, ikuti ajaran beliau, namun tidak sampai menuhankan Nabi Muhammad SAW, atau meyakini Nabi Muhammad itu bisa mengatur alam semesta, atau meyakini Nabi Muhammad bisa menyembuhkan, Nabi Muhammad bisa menjadikan orang itu istiqomah sampai meninggal dunia. Tidak. Nabi Muhammad manusia sebagaimana kata Allah, "Qul innama ana basyarun mislukum." Dan ini sekali lagi adalah salah satu bukti Nabi Muhammad meskipun tinggi kedudukan beliau Sayyidu Waladi Adam, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau sendiri untuk masuk Islam. Dan inilah yang Rasul sering katakan dalam khutbatul hajah, "Wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Namun wa may yahdillah fala mudhillalah. Yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Intinya semuanya di tangan Allah, biyadikal khair. Maka sekali lagi, hati seorang muslim harus selalu bergantung kepada Allah, senantiasa berharap, tawakal, bergantung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kemudian diturunkanlah ayat tadi, surat Al-Qasas ayat 56. Ini dua dalil dalam bab ini dari ayat dari Al-Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang intinya sekali lagi, Nabi Muhammad meskipun manusia yang paling mulia, namun tetap beliau manusia biasa, tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu petunjuk at-taufik, hidayatut taufik. Beliau juga tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, namun tetap statusnya sebagai manusia, bukan Tuhan, bukan Rabbul Alamin, bukan sesembahan atau al-ilah. Fihi masail, kesimpulan dari bab yang kita bahas ini. Yang pertama, tafsir innaka la tahdi man ahbabta. Tafsir firman Allah surat Al-Qasas 56, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dan ini bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah beliau musyrik yang bernama apa? Azar. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnaman aliha. Demikian pula dengan Nabi Nuh alaihissalam, anaknya mati dalam keadaan kafir. Intinya sekali lagi, meskipun mereka adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia termulia, namun tetap statusnya manusia, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafsir qaulihi makana lin nabi. Demikian pula dalam bab tadi ada tafsir surat At-Taubah 113, tidak sepantasnya bagi Nabi sebagai orang mukmin memohonkan ampun untuk orang musyrikin walau kanu uli kurba, meskipun karib kerabat mereka sendiri, setelah jelas bahwasanya mereka termasuk penghuni neraka al-jahim. Yang ketiga, wahyal mas'atul kabira tafsiru qaulihi qul la ilaha illallah. Kemudian dalam bab ini ada pembahasan masalah yang sangat penting, yaitu tafsir arti dari la ilaha illallah. Bahwasanya arti yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Kenapa demikian? Kok ada kesimpulan seperti ini? Iya, karena kalau la ilaha illallah itu
artinya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, Rasul nggak susah payah mendakwai orang musyrikin mengatakan la ilaha illallah. Kalau seandainya maknanya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Karena apa? Orang musyrikin jahiliyah sejak dulu kala sudah yakin, sudah mengikrarkan tidak ada pencipta selain Allah. Dalam banyak ayat Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Seandainya engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak orang musyrikin menjawab, Allah. Jadi Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, orang musyrikin jahiliyah semuanya telah yakin dan paham dan mengikrarkan yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah. Kalau seandainya la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, mereka sudah otomatis masuk Islam. Gak susah payah Rasul mendakwai mereka. Namun itu bukan arti la ilaha illallah yang benar. La ilaha illallah yang benar artinya tadi, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dan ini yang mereka tidak inginkan. Kenapa orang musyrikin tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu artinya yang sebenarnya, yaitu wajib mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan semua berhala mereka. Sedangkan nenek moyang mereka mengajarkan menyembah banyak berhala. Mereka nggak mau melawan arus adat istiadat mereka yang musyrik, yang syirik. Itu intinya. Jadi sekali lagi, seandainya la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, Rasul nggak mungkin ya sampai akhir hayatnya Abu Thalib didikte la ilaha illallah. Karena itu sudah mereka pahami, nggak mungkin mereka menolaknya. Tapi maknanya bukan itu. Maknanya sebagaimana dalam surat Shad yang mereka katakan, aja'alal alihata ilahan wahidah. Ketika Rasul mendakwai orang musyrikin pertama kali, qulu la ilaha illallah, mereka menjawab, apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Itu arti tafsir la ilaha illallah yang dipahami oleh orang musyrikin jahiliyah. Karena mereka sangat fasih bahasa Arab, mereka tahu artinya yang sebenarnya, yaitu hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Mereka nggak mau. Karena apa? Bertentangan dengan adat istiadat mereka. Maka ini sekali lagi dalam bab ini hadis tadi ada penjelasan makna la ilaha illallah yang sebenarnya, la ma'budu bihaqqin illallah. Bi khilafi ma'aliman yad'il ilma, ini berlainan dengan sebagian orang yang mengaku punya ilmu namun gak paham apa arti la ilaha illallah yang sebenarnya, yang hanya mereka katakan la khaliqa illallah, la qadir al-ikhtira illallah. Ya, kalau itu arti la ilaha illallah, orang musyrikin jahiliyah sudah otomatis masuk Islam, tidak diperangi oleh Rasul. Rasul gak susah payah mendakwahi Abu Thalib untuk mengucapkannya, ya. Dan alhamdulillah sudah kita tulis dalam buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid tentang hal ini. Yang keempat, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirrajul qul la ilaha illallah. Abu Jahal dan yang bersama dari orang musyrikin, mereka paham betul apa maksud Nabi ketika menyuruh, mengajak orang mengatakan la ilaha illallah. Yaitu apa? Menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Makanya Abu Jahal tadi mengkanternya dengan mengatakan kepada Abu Thalib, apakah engkau tidak suka dengan ajarannya Abdul Muttalib? Ajaran apa? Menyembah banyak sesembahan, menyembah banyak berhala-berhala. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, setelah Rasul menaklukkan kota Mekah, ratusan berhala di dalam Ka'bah yang dihancurkan oleh Rasul SAW. Itu sesembahan-sesembahan
Mereka nggak mau meninggalkan itu. Makanya mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena konsekuensinya hanya menyembah kepada Allah, tidak lagi menyembah kepada selain Allah. Entah itu nabi, malaikat, wali, dan seterusnya. Maka kata Syekh di sini, faqabahallahu man Abu Jahlin a'lama minhu bi ahlil Islam. Maka ini seperti doa, seperti celaan. Allah menjelekkan orang-orang yang mana Abu Jahal lebih pintar daripadanya ya tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang sangat disayangkan. Abu Jahal orang musyrik, dia lebih paham arti la ilaha illallah daripada sebagian orang yang mengucapkannya. Ya, karena sekali lagi ini berkaitan dengan bahasa Arab dan mereka paham betul arti la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, sebagaimana firman Allah, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah adalah sesembahan yang batil. Yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Rasul sangat antusias sekali untuk mengajak, memberikan hidayah kepada paman beliau masuk Islam. Namun sekali lagi apa daya, beliau hanya manusia, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Dalam hadis tadi ada bantahan terhadap orang yang mengklaim Abu Thalib masuk Islam, ya, atau Abdul Muttalib, dan juga tadi ya dari orang-orang musyrikin. Ya, ini adalah klaim yang batil ataupun ini hanyalah kedustaan semata. Ya, mungkin niat mereka menjunjung Nabi SAW, masa kakeknya musyrik. Hanya apa? Dalilnya baper, ya. Hanya perasaan saja, ya. Masa pamannya Rasul kafir dan seterusnya. Maka sekali lagi hadisnya jelas, ayatnya juga jelas dengan sabab nuzulnya. Ya, Abdul Muttalib, Abu Thalib mati dalam keadaan musyrikin. Yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfaralahu falam yughfar lahu bal naha an dalik. Rasul sallallahu mau memohonkan ampun untuk paman beliau, namun Allah tidak mengampuni Abu Thalib, dan bahkan Rasul dilarang memohonkan ampun untuk paman beliau yang mati dalam keadaan musyrik. Yang kedelapan, madarratu ashabi su'alal insan. Ini yang kita isyaratkan tadi. Bahayanya teman yang jelek, ya, jelek terutama akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya. Karena sebagaimana kata orang Arab, as-sahib sahib, sahabat dekat, teman dekat itu bisa menarik kepada kebaikan atau kejelekan. Kalau teman jelek pasti kepada kejelekan. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama sahabat karibnya, teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka selektiflah, perhatikanlah salah seorang di antara kalian dalam mencari sahabat karib, teman dekat. Sahabat karib, ya, al-khalil. Bukan sekedar teman assalamualaikum waalaikumsalam, teman sekedar lewat saja. Namun ini teman yang kita selalu bersamanya, kemana bersamanya, dan seterusnya. Ini harus betul-betul apa? Selektif, ya. Namun intinya bahayanya berteman dengan teman yang jelek, yang punya syubhat, punya ajaran-ajaran sesat. Sampai tadi Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik karena bisikan teman yang jelek, Abu Jahal diantaranya. Yang kesembilan, madarratu ta'zimil aslaf wal akhabir. Bahayanya mengagungkan orang-orang yang, ya, terdahulu atau senior-senior
yang menyimpang dari ajaran al-Islam. Sebagaimana tadi Rasul membisiki Abu Thalib dengan la ilaha illallah, dengan dakwah tauhid, dilawan dengan apa? Ya, ucapan apakah engkau tidak mau dengan ajaran nenek moyangmu, dengan seniormu? Ya, padahal seniornya apa? Sesat. Ini bahayanya apa? Fanatik dengan senior, dengan yang atasan dalam kebatilan. Naudzubillah min dzalik. Kalau al-akabir yang pembesar yang baik nggak ada masalah, al barakatu fi akabirikum. Namun kalau akabir yang sesat menyesatkan, yang mengajarkan kesyirikan, ya, berpaling dari ajaran yang hak, maka ini sangat berbahaya, ya. Karena apa? Membela yang di atas, yang senior, namun apa? Di atas kebatilan. Ini berbahaya sebagaimana ajarannya ya Abu Jahal tadi. Yang ke-10, asyubhatu lil mubtilin fi dzalik li istidlali Abi Jahal bidzalik. Ini sama dengan poin 9, syubhat bagi orang-orang yang di atas kebatilan, yaitu apa? Membantah kebenaran, membantah tauhid dengan ajaran nenek moyang yang sesat menyesatkan. Yang ke-11, asyahid li kaunil a'mal bil khawatim. Ini menunjukkan amalan yang paling ya menentukan bagi seseorang di akhir hayatnya. Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ukuran amalan itu di akhir hayat seseorang. Ya, kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Ya, kita la haula wala quwata illa billah. Kita hanya bisa berusaha sekarang belajar ya tentang akidah tauhid, kita berusaha mengamalkannya, berpegang teguh dengannya. Kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Namun tidak ada yang tahu ya akhir hayat kita nanti. Ya, sekali lagi kita hanya bisa berusaha dan berdoa, dan kita yakini kalau kita sudah berusaha dan berdoa secara maksimal, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha. Yang terakhir, at-ta'ammul fi kibari hadis syubha fi qulubid dhalin. Renungan tentang dahsyatnya syubhat dalam hati orang-orang yang sesat. Li'anna fil qissa annahum lam yujadilu illa biha ma'mubalaghati sallam wa takririhi fali ajli idhamatiha wa wudhuiha indahum iktasaru 'alaiha. Intinya tadi mereka menanamkan syubhat kepada Abdul Muthalib agar tidak ikut ajaran Nabi dengan syubhat tadi. Apakah engkau tidak suka dengan ajarannya Abdul Muthalib? Ini bahayanya asyubha. Asyubha khatafa, kerancuan dalam agama, pemikiran yang sesat. Ini sangat berbahaya dalam diri seorang hamba. Ya, sebagaimana kata ulama, asyubha khatafa wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu cepat menarik sedangkan hati itu lemah. Nas'allahu ta'ala as-sabat 'alal haqqi hatta al-mamat. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.